Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 16 Agustus bersama saya Romo Padzon. Salam kasih dan sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku, yang duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Petrus hari ini mewakili banyak orang Kristiani yang telah setia mengikuti Tuhan. Tidak sedikit orang yang mengaku sebagai orang yang baik, setia, dan taat pada Tuhan, namun masih mempertanyakan seperti itu, apa yang kami peroleh? Mengapa? Karena sebagai muridnya kita merasa bahwa boleh mengikuti Tuhan itu sendiri bukan sesuatu berkah. Seolah-olah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan suatu rahmat semata. Hadiah cuma-cuma dari Allah yang kita terima, bukan merasa. Padahal hidup bersama dan berjuang bersama Dia di medan perutusan itu sendiri sudah merupakan berkat Tuhan. Hanya karena berkat dan karunia Tuhan, maka seseorang bisa kuat dalam iman dan makin berbuah dalam hidup bersama. Dan Yesus menyadarkan bahwa upah mengikuti Tuhan adalah menjadi saudara, menjadi berkat bagi semakin banyak orang, dan kelak memperoleh hidup kekal. Hidup kekal sendiri adalah hidup bersatu dan bersama Tuhan dalam sukacita keabadian yang sudah dimulai sejak di dunia ini. Bahwa kita bisa dan tetap setia menjadi murid Yesus, itulah berkah Tuhan. Itulah karunia iman yang kita terima. Mari bersyukur karenanya. Sekaligus mari mohon semoga persekutuan kita dengan Yesus makin kuat dan kita makin tumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang tanpa membedakan, sebaliknya saling menghormati dan menghargai serta menumbuhkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas karunia iman dalam dan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga iman kami makin bertumbuh dalam persaudaraan sejati dengan sesama
dan kelak memperoleh kehidupan kekal bersamamu Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang maha baik dan penuh kasih, memberkati, melindungi, dan membimbing kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam Mandoan.